Selamat datang di channel Ans Official. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah dari kerajaan Delhi tua, yaitu legenda Putri Hijau. Jangan lupa like, komen, subscribe. Namaku Putri Hijau, berasal dari kerajaan Delhi tua. Inilah kisahku. Di sebuah kerajaan kuno yang megah, bernama Kerajaan Delhi Tua, hiduplah seorang raja yang memiliki 3 anak. 2 anak laki-laki yang gagah berani, dan seorang putri yang terkenal akan kecantikannya yang luar biasa. Pesona Putri Hijau menyebar ke seluruh penjuru negeri, yang datang dari jauh hanya untuk meminangnya. Putri itu dikenal dengan sebutan Putri Hijau, sebuah nama yang berasal dari sinar kehijauan yang memancar dari kulitnya, menarik perhatian banyak pangeran dan raja, seolah-olah tubuhnya terbuat dari batu giok. Putri Hijau hidup dalam harmoni bersama kakak-kakaknya yang sangat mencintainya. Kakak tertua, seorang pangeran yang bijaksana dan ahli dalam ilmu sihir, bertanggung jawab atas keselamatan adik-adiknya. Kakak kedua, seorang prajurit pemberani, bertugas menjaga stabilitas kerajaan dan berjuang melindungi rakyat mereka. Bersama-sama, ketiganya membangun kerajaan yang kuat dan disegani. Suatu hari, berita mengenai kecantikan Putri Hijau sampai ke telinga Raja Aceh, seorang raja yang berkuasa di wilayah barat. Raja Aceh terpesona hanya dengan mendengar deskripsi mengenai Putri Hijau dan segera mengirimkan utusan ke Delhi tua untuk menyampaikan lamarannya. Dengan segala kekayaannya, Raja Aceh menawarkan emas, perhiasan, dan harta yang tak ternilai kepada kerajaan Delhi tua sebagai tanda niat baiknya. Namun, kakak-kakak Putri Hijau menolak lamaran tersebut. Mereka merasa bahwa Raja Aceh tidak pantas menjadi suami Putri Hijau karena ketamakannya yang terkenal. Selain itu, mereka percaya bahwa Putri Hijau pantas mendapatkan pasangan yang mencintainya karena ketulusan, bukan karena kecantikannya semata. Raja Aceh, yang tersinggung dan merasa terhina, tidak menerima penolakan ini dengan baik. Dalam kemarahannya, ia bersumpah untuk menyerang dan merebut Putri Hijau dengan kekuatan militer. Malam sebelum serangan dimulai, suasana di kerajaan Delhi tua sangat mencekam. Putri Hijau merasakan firasat buruk dan meminta perlindungan dari kakak-kakaknya. Kakak tertuanya, yang menguasai ilmu sihir, telah menyiapkan mantra perlindungan untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, kakak keduanya telah mempersiapkan pasukan untuk mempertahankan kerajaan mereka dari serangan yang akan datang. Pagi hari berikutnya, pasukan Aceh tiba di perbatasan kerajaan Delhi tua. Tanpa ragu, mereka melancarkan serangan besar-besaran. Pasukan Delhi tua yang dipimpin oleh kakak kedua Putri Hijau bertempur dengan gagah berani. Namun jumlah prajurit Aceh yang terlalu banyak membuat mereka kewalahan. Di tengah kekacauan itu, Putri Hijau memohon kepada kakak tertuanya untuk melakukan sesuatu. Sebelum semuanya terlambat, kakak tertuanya, dengan segala kekuatan magis yang dimilikinya, mulai merapal mantra kuno yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dia menyalurkan kekuatan besar ke dalam Putri Hijau. Dan dalam sekejap, tubuh sang putri mulai berubah. Tubuhnya yang indah bersinar terang, kulitnya memancarkan cahaya hijau yang semakin kuat, dan seketika itu juga, ia berubah menjadi seekor naga raksasa dengan sisik berkilau hijau. Naga Putri Hijau terbang ke langit dan mulai menyerang pasukan Raja Aceh dengan napas apinya yang dahsyat. Pasukan musuh kocar-kacir dalam ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi kekuatan sebesar itu. Naga Putri Hijau meluncurkan api yang memusnahkan hampir seluruh pasukan Aceh. Raja Aceh yang dulunya sombong kini berdiri gemetar di hadapan naga tersebut. Dalam keputusasaan, ia mencoba melarikan diri, tetapi naga Putri Hijau mengejarnya tanpa ampun. Di saat-saat terakhir, ketika Raja Aceh hampir tertangkap oleh sang naga, ia berdoa kepada dewa-dewa dan memohon keselamatan. Secara ajaib, tubuhnya berubah menjadi sebuah batu besar di tepi sungai Delhi, sebagai hukuman atas keserakahannya. Hingga saat ini, masyarakat sekitar percaya bahwa batu tersebut adalah Raja Aceh yang terkutuk, abadi di tempat itu sebagai peringatan bagi mereka yang tamak. Meskipun pasukan musuh telah dikalahkan,
Kutukan tidak berakhir bagi Putri Hijau. Ia tetap terjebak dalam wujud naga dan tidak bisa kembali ke bentuk manusianya dengan penuh kesedihan. Putri Hijau terbang ke arah sungai Delhi dan menghilang di dalam kedalaman air, meninggalkan kerajaan dan keluarganya. Orang-orang percaya bahwa Putri Hijau masih hidup di bawah air, menjaga wilayahnya, dan setiap kali ada bahaya yang mengancam Delhi tua, ia akan bangkit kembali dalam wujud naganya. Selain itu, kakak tertua Putri Hijau yang telah menggunakan seluruh kekuatan magisnya untuk menyelamatkan adiknya, juga mengalami nasib tragis. Setelah pertempuran itu, ia tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan akhirnya berubah menjadi sebuah meriam puntung. Sebuah meriam besar yang terletak di tepi sungai sebagai simbol perlindungan kerajaan. Meriam tersebut dikenal dengan nama Meriam Puntung, dan diyakini memiliki kekuatan magis yang melindungi Delhi tua dari ancaman luar. Sementara itu, kakak kedua yang bertempur di medan perang juga mengorbankan dirinya dalam pertempuran tersebut. Ia gugur dengan gagah berani di medan perang, berkorban demi menjaga kehormatan dan keselamatan keluarganya. Dan rakyat Delhi tua mengenangnya sebagai pahlawan besar yang rela membela kerajaan. Delhi tua kini hanya tinggal kenangan. Namun legenda Putri Hijau tetap hidup dalam cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang kecantikan, cinta, pengorbanan, dan kutukan abadi terus diceritakan oleh penduduk Sumatera Utara, mengingatkan kita pada pelajaran tentang kesetiaan dan keserakahan.